Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang adik-adik semuanya. Kelas 1A dan 1B, Prodi Keperawatan Bangsa, tahun ajaran 2021-2022, adik-adik semester 1. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap dilaksanakan, menjaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan sehabis beraktivitas dan sebelum beraktivitas supaya tetap terjaga agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Ya, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah metodologi keperawatan bersama dengan saya, Muhammad Khairul Rozi, dan ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya terkait dengan metodologi keperawatan, yaitu tentang perencanaan keperawatan atau yang biasa kita kenal dengan intervensi keperawatan. Jadi, sebagaimana di pertemuan sebelumnya, saya sampaikan bahwa sudah berulang kali mungkin, sudah saya sampaikan juga, bahwasanya proses asuhan keperawatan ya, metodologi keperawatan itu mempelajari tentang proses asuhan keperawatan. Bagaimana kita sebagai seorang perawat menulis asuhan keperawatan. Nah, jadi kita mempelajari tentang teknik-teknik penulisan asuhan keperawatan dan mengenal langkah-langkah penulisan asuhan keperawatan ya. Materi hari ini adalah tentang perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan. Jadi sebelumnya sudah kita sama-sama membahas tentang pengkajian keperawatan dan materi yang kedua yaitu diagnosa keperawatan ya. Dan yang ketiga hari ini adalah perencanaan keperawatan. Oke, saya akan mulai share screen. Oke, kelihatan semuanya ya? Kelihatan, Pak. Oke, Ada yang nggak bisa masuk nih, Pak. Iya, sambil kita mulai, saya masih terus menerima adik-adik yang mau masuk. Khairatul Mauliza, boleh nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, saya sambil melihat siapa saja yang baru bergabung ya, nggak apa-apa. Jadi silakan bergabung bagi yang baru bergabung. Nah, hari ini materinya adalah tentang intervensi dalam proses keperawatan ya. Intervensi disebut juga sebagai perencanaan. Jadi apa yang kita rencanakan terhadap pasien kita ataupun klien kita ya. Jadi setelah kita melakukan pengkajian keperawatan, nah kita menegakkan diagnosa keperawatan. Dan setelah menegakkan diagnosa keperawatan, kita melakukan intervensi. Nah, kita melakukan intervensi ataupun melakukan perencanaan apa-apa yang mau kita lakukan kepada pasien kita nantinya ataupun kepada klien kita ya. Nah, sebelum kita melaksanakan tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi keperawatan. Implementasi adalah pelaksanaannya maksud saya. Implementasi adalah pelaksanaannya. Sedangkan intervensi ini perencanaan. Jadi apa yang mau kita rencanakan? Jadi kalau misalnya yang kita rencanakan adalah kaji tanda-tanda vital ya, kaji tanda-tanda vital. Jadi itu kaji tanda-tanda vital termasuk ke dalam bagian intervensi. Nah, kita merencanakan mengkaji tanda-tanda vital ya. Jadi itu masuk ke dalam bagian intervensi keperawatan, kaji tanda-tanda vital. Kalau implementasinya Pak, implementasinya adalah bentuk implementasi dari kaji tanda-tanda vital yaitu melakukan pengkajian tanda-tanda vital, Titik 2, tekanan darah, lalu respiration rate ya, RR atau pernapasan ya, lalu pulse atau nadi, lalu suhu tubuh atau temperatur ya. Nah itu pelaksanaannya. Tapi kalau perencanaannya, intervensinya cukup dengan kata-kata kaji tanda-tanda vital. Tapi
Kalau sudah ke tahap selanjutnya, masuk ke poin implementasi, berubah dia menjadi kata kerja ya, menjadi tindakan, menjadi apa yang kita lakukan dalam kaji tanda-tanda vital. Misalnya, kalau di intervensinya seperti yang tadi saya bilang, kaji tanda-tanda vital, maka implementasinya adalah melakukan pengkajian tanda-tanda vital. Ya, misalnya melakukan pengkajian tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah, pulse, atau nadi, atau suhu tubuh ya, atau pernapasan. Nah, begitu. Misalnya contoh lainnya adalah di intervensi keperawatannya, yaitu apa? Kaji skala nyeri ya, kaji skala nyeri. Nah, kaji skala nyeri. Jadi implementasi keperawatannya adalah mengkaji ataupun melakukan pengkajian skala nyeri dengan mengukur, pengkajian nyeri ya. Nah, berapa skalanya, kita berikan range ya, antara yang paling ringan sampai dengan yang berat. Misalnya dari poin 1 sampai dengan 10. Nah, nanti untuk pengkajian skala nyeri ada pembahasan selanjutnya ya. Oke, ini kita mulai materi yang pertama kita tentang intervensi dalam proses keperawatan. Definisi ya, definisi kategori dari perilaku keperawatan di mana tujuan yang berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan dan intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini menurut Potter dan Perry ya. Nah, pada pengertian yang lain disebutkan bahwa perencanaan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengurangi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan. Oke, sebentar dulu ya, saya pause share screen. Oke, kelihatan ya adik-adik ya? Udah kelihatan lagi ya? Ada yang bisa menjawab saya? Apakah bagian ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah ya? Oke, saya ulang. Perencanaan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan untuk mengurangi masalah sesuai dengan diagnosis keperawatan yang telah ditentukan dengan tujuan terpenuhnya kebutuhan klien. Nah, jadi perencanaan itu adalah penyusunan rencana keperawatan setelah diagnosa keperawatan. Nah, setelah diagnosa keperawatan. Jadi, masing-masing diagnosa keperawatan itu punya beberapa perencanaan. Nah, punya beberapa perencanaan. Jadi, misalnya pada pasien appendicitis ya, pada pasien dengan peradangan pada usus buntu ataupun umbai cacing ya. Itu appendicitis merupakan diagnosa medis. Nanti setelah itu ada diagnosa keperawatannya. Ada berapa diagnosa keperawatan pada pasien appendicitis? Nah, itu kita lihat dan kita sesuaikan kembali dengan rujukan referensi. Katakanlah misalnya untuk diagnosa appendicitis ada tiga ya yang kita temui pada pasien kita. Nah, masing-masing diagnosa tersebut punya beberapa perencanaan gitu. Jadi bukan satu diagnosa medis, satu perencanaan ya, tapi bisa aja satu diagnosa medis. Maksud saya diagnosa keperawatan ya. Jadi bukan berarti satu diagnosa keperawatan itu memiliki satu perencanaan ataupun satu intervensi, tidak. Tapi bisa aja dalam satu diagnosa keperawatan itu terdiri dari 3 atau 4 perencanaan ya ataupun intervensi gitu. Jadi kalau setiap pasien appendicitis tadi punya 3 diagnosa keperawatan, artinya kalau satu diagnosa keperawatan punya 3 perencanaan, punya 3 intervensi, jadi kalau 3 diagnosa keperawatan bisa aja 9 intervensi totalnya ya, atau 10, atau 8 mungkin ya, atau 11 bahkan, atau 12, tergantung daripada kebutuhan klien yang pada saat kita kaji. Oke, ini teman-temannya masih masuk ya.
masih terus saya terima. Nah, intervensi keperawatan menurut Dr. Mann dan Bu Lucek adalah semua treatment yang didasarkan pada penilaian klinik dan pengetahuan perawat untuk meningkatkan outcome pasien ataupun klien, gitu ya. Jadi adalah semua treatment yang didasarkan pada penilaian klinik berdasarkan sumber referensi. Jadi ini nggak bisa kita tetapkan sendiri, harus menggunakan sumber referensi yang kita pilih ya. Katakanlah kalau untuk perawatan anak biasanya kita menggunakan sumber referensi dari Wong ya, atau kalau maternitas kita biasa menggunakan referensi dari Dungus maternal ya, atau lain-lain sesuai dengan sumber referensinya. Atau kalau di keperawatan jiwa biasa kita gunakan sumber referensi dari Wilkinson, Judith M. Wilkinson. Nah itu masing-masing bagian keperawatan ataupun bidang keperawatan punya sumber rujukan referensinya sendiri-sendiri ya. Nah itu kita sesuaikan. Nah di masing-masing sumber referensi tadi punya treatment, punya poin-poin intervensi apa yang harus kita lakukan untuk pasien kita berdasarkan diagnosa keperawatan yang kita tetapkan. Nah, jadi intervensi ini nggak boleh berubah dari sumber referensi yang kita pilih. Jadi harus apa yang kita lakukan itu harus berdasarkan sumber referensi. Apa yang kita rencanakan ataupun intervensi apa yang kita berikan bagi pasien kita harus berdasarkan dari sumber referensi yang kita gunakan. Gitu. Jadi di sini disebutkan bahwa semua treatment yang didasarkan pada penilaian klinik, nah, berdasarkan diagnosa keperawatan yang sebelumnya dan juga pengkajian keperawatan yang sebelumnya, dan pengetahuan perawat. Nah, dan pengetahuan perawat sudah pasti di sini yang dimaksudkan adalah sumber referensi untuk meningkatkan outcome pasien ataupun klien. Nah, untuk meningkatkan outcome pasien ataupun klien yang sesuai dengan kriteria hasil masing-masing. Begitu, adik-adik. Nah, tujuan intervensi yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali masalah dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang mengacu pada pencapaian tujuan. Nah, gitu ya. Ini menurut McNamara. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe intervensi keperawatan. Nah, intervensi keperawatan ini terbagi atas beberapa tipe ya. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama adalah intervensi yang bisa dilakukan secara mandiri oleh seorang perawat, di mana intervensi ini adalah tipe di mana perawat diizinkan untuk meresepkan ya, melakukan atau mendelegasikan intervensi berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan perawat. Jadi perawat boleh melakukan intervensi keperawatan berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi perawat, gitu ya. Jadi tidak lepas ataupun tidak keluar dari wewenang seorang perawat. Memang di sini adalah perawat tersebut bisa melakukan secara mandiri berdasarkan kompetensinya, gitu. Bukan tidak berdasarkan kompetensi. Jadi tidak menjadi dokter, nah, gitulah ibaratnya ya. Jadi perawat tidak menjadi dokter, perawat tidak menjadi apoteker, perawat tidak menjadi bidan. Jadi perawat menjadi seorang perawat ya, sesuai dengan kompetensinya, yang mana dia bisa melakukan dan memahami ya, mengetahui dan memiliki keterampilan dalam melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, ini disebut dengan intervensi mandiri ataupun independen ya. Lalu selanjutnya adalah intervensi ketergantungan. Nah, tipe intervensi ini adalah di mana intervensi diresepkan oleh dokter dan dilakukan oleh perawat. Jadi ketergantungan ya, adanya kolaborasi di sini antara perawat dengan tenaga medis. Jadi antara perawat dengan dokter. Nggak bisa seluruhnya perawat bekerja sendirian tanpa bekerja sama dengan tenaga medis, tanpa bekerja sama dengan dokter. Salah satunya adalah untuk melakukan pendiagnosaan penyakit, ya, untuk menentukan diagnosa penyakit si pasien berdasarkan kondisi patologis dan menentukan perencanaan farmakologik ya, terapi-terapi farmakologi yang diberikan oleh dokter. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang perawat harus melakukan tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi di sini adalah kolaborasi dengan dokter sebagai tenaga medis untuk membantu pasien kita agar cepat kembali pulih ya, ataupun sehat gitu berdasarkan
kemampuan ya ataupun kompetensi dari medis gitu ya. Misalnya adalah terapi-terapi farmakologi ya, obat-obatan, pemeriksaan diagnostik ya, pembacaan hasil pemeriksaan diagnostik dan lain sebagainya. Yang memang tidak mungkin dilakukan oleh perawat secara mandiri karena itu bukan daripada kompetensi seorang perawat ya. Nah, selanjutnya adalah intervensi saling ketergantungan. Jadi di sini kita bekerja sama ya, kita berkolaborasi yang dilakukan secara kolaborasi dengan anggota tim kesehatan yang lain. Nah, misalnya adalah physical therapy ya, pekerja sosial, ahli gizi dan dokter ya. Intervensi di sini menggambarkan tanggung jawab yang overlapping. Jadi ada tanggung jawab yang berlebih yang memang harus kita perhatikan berdasarkan kebutuhan si pasien. Memang pasien ini nggak bisa kalau hanya perawat dengan dokter doang gitu ya. Nggak bisa kalau tidak cukup dia kalau hanya ketemu perawat dan dokter. Misalnya dia harus ketemu dengan ahli fisioterapinya ataupun orang physical terapi ya, orang yang memahami tentang kondisi fisioterapi bagi pasien ya, kebutuhan fisioterapi bagi si pasien untuk mempercepat proses penyembuhan. Nah, jadi di sini perawat berkolaborasi dengan beberapa bidang profesi yang lain. Misalnya adalah ahli fisioterapi ya, fisioterapisnya bersama dengan dokternya juga mungkin tidak hanya satu spesialis ya, tidak hanya satu bidang spesialis, mungkin bisa dua ya, dua jenis spesialis, katakanlah spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, dan spesialis dan perawat ya, dan juga ahli fisioterapis gitu. Dan itu yang saya maksud ya, ada yaitu saling ketergantungan, interdependent intervention ya, intervensi yang saling ketergantungan. Jadi tidak bekerja sama antara perawat dan dokter, tapi lebih daripada itu. Bisa aja bekerja sama juga dengan fisioterapis atau ahli gizi. Nah, ataupun ahli gizi ya, nutritionist. Nah, kita bekerja sama dengan bidang profesi yang lain. Jadi terkadang ada yang seperti itu adik-adik. Jadi kita tidak hanya selalu bekerja secara mandiri. Jelas kita tidak mungkin bekerja secara mandiri. Perawat tidak bisa bekerja secara mandiri karena kita kalau di rumah sakit itu sudah pasti kita berkolaborasi dengan tim yang lain ya, dengan bidang profesi yang lain, dengan apoteker, dengan nutrisionis, dengan ahli fisioterapis ya, dengan dokter gitu ya, dan dengan bidang profesi yang lain. Gitu. Oke, tahapannya di sini adalah melakukan pengkajian. Tahapan dalam intervensi ya, jadi ya. Tahapannya adalah melakukan pengkajian terlebih dahulu, memprioritaskan masalah, menetapkan tujuan, dan menganalisis hambatan dan keterbatasan, dan membuat jadwal kegiatan. Jadi perawat membuat jadwal kegiatan. Katakanlah misalnya melakukan suntikan, gitu ya, memberikan obat pada pasien dengan suntikan yang semuanya terjadwal sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh dokter. Jadi dokternya menyarankan memberikan antibiotik setiap berapa jam sekali ya, dan itu harus dipatuhi. Nah, dokternya meresepkan ya, dan itu harus dipatuhi. Itu yang bekerja sama tadi, ya, membuat jadwal kegiatan ya, menetapkan kegiatan, personil yang terlibat, sarana dan prasarana, dukungan finansial dan tahapan-tahapan lainnya. Oke. Ini ada kriteria dalam menentukan intervensi, yaitu menggunakan kata yang tepat, jadi tidak menggunakan kata yang sulit. Bersifat spesifik ya, harus jelas dan mudah dimengerti dan dapat dimodifikasi. Jadi intervensi itu harus dapat dimodifikasi, tidak kaku gitu ya. Jadi terkadang memang kondisi pasien ini berubah-ubah. Dia selalu bergerak dinamis, maksud saya berkembang secara dinamis. Jadi kondisi kesehatan pasien itu tidak tetap gitu, tidak monoton. Jadi kita harus bisa melakukan penyesuaian atas intervensi yang kita rencanakan kepada pasien. Ya. Selanjutnya adalah, nah ini contoh intervensi ya, contoh intervensi dalam keperawatan. Nah, ini pada diagnosa gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan fraktur ya, berhubungan dengan fraktur. Ini contoh diagnosa keperawatan. Nah, tujuannya ataupun kriteria hasilnya adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, rasa nyeri di lengan bawah berkurang ya, katakanlah frakturnya adalah di lengan ya. Kriteria hasil, klien mengatakan nyeri berkurang,
klien tidak tampak meringis kesakitan dan skala nyeri berkurang ya. Intervensinya apa? Bentuk intervensinya adalah kaji skala nyeri, lokasi nyeri, dan serta karakteristik nyeri. Nah, jadi kita mengkaji skala nyeri, lokasi nyeri, serta karakteristik nyeri. Ini untuk satu diagnosa keperawatan. Nah, ini yang saya maksud tadi di penjelasan awal saya. Satu diagnosa keperawatan yang ada di sini bisa aja terdiri dari beberapa intervensi. Nah, ini yang saya maksud. Ya, jadi adik-adik bisa pahami ya. Ini yang saya maksud tadi. Diagnosa keperawatannya, misalnya ini adalah fraktur ya. Diagnosa medisnya adalah fraktur. Diagnosa medisnya adalah fraktur. Lalu diagnosa keperawatannya adalah nyeri. Nah, di sini dituliskan gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan fraktur. Intervensinya terdiri dari beberapa intervensi, yaitu mengkaji skala nyeri ya, mempertahankan imobilisasi bagian yang sakit, dan tinggikan ekstremitas. Apa rasionalnya? Nah, masing-masing intervensi ini adik-adik memiliki rasionalnya sendiri-sendiri, memiliki alasan ya, kenapa intervensi itu dilakukan. Kalau kita mengkaji skala nyeri, lokasi, serta karakteristik nyeri adalah untuk melakukan pengkajian nyeri. Nah, rasionalnya adalah untuk melakukan pengkajian nyeri, merupakan dasar bagi intervensi keperawatan. Jadi, kita mengkaji, melakukan pengkajian nyeri untuk menentukan seperti apa nyeri yang dirasakan oleh si pasien. Nah, selanjutnya intervensi yang kedua ya, mempertahankan imobilisasi bagian yang sakit. Nah, untuk apa? Alasannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri. Dan yang ketiga adalah meninggikan ekstremitas ya. Jadi mengupayakan sedemikian mungkin agar bagian yang nyeri tersebut tidak bergerak dan lebih tinggi posisinya gitu, supaya tidak nyeri. Nah, alasannya adalah untuk meningkatkan aliran balik vena dan mengurangi edema ya. Ini rasional dari masing-masing intervensi. Nah, ini yang saya maksud tadi, bisa saja terkadang dalam satu diagnosa keperawatan terdiri dari beberapa intervensi. Nah, yang keempat adalah lakukan tindakan untuk meningkatkan kenyamanan, dan yang kelima adalah anjurkan penggunaan teknik manajemen nyeri, dan yang keenam adalah kolaborasi dengan tim medis. Nah, ini ya. Jadi masing-masing di sini punya berapa intervensi untuk satu diagnosa ini? Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, jadi bisa aja dalam satu diagnosa keperawatan itu punya 6 intervensi, punya 6 perencanaan yang dilakukan pada pasien. Apa Pak diagnosa keperawatannya? Diagnosa keperawatannya adalah gangguan rasa nyaman nyeri, nyeri ya, yang terdiri dari 6 bagian intervensi untuk mengatasi nyeri tersebut. Itu hanya untuk mengatasi diagnosa keperawatan itu ya. Jadi untuk mengatasi nyeri bagi diagnosa keperawatan diberlakukan ataupun diberikan 6 tindakan ya, ataupun 6 perencanaan. Begitu adik-adik. Nah, lalu selanjutnya misalnya adalah diagnosa berhubungan dengan gangguan aktivitas berhubungan dengan keadaan umum yang lemah. Nah, keadaan umum yang lemah. Pasien kita mendapatkan diagnosa keperawatan ya setelah kita lakukan pengkajian, lalu kita menentukan diagnosa keperawatan yaitu gangguan aktivitas berhubungan dengan keadaan umum yang lemah. Nah, ini yang saya maksud tadi adik-adik ya, kita harus sesuai dengan sumber referensi. Ini harus sesuai juga dengan sumber referensi. Kalau sumber referensi begini bahasanya ya, berarti kita harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang sama dengan sumber referensi kita. Ini bukan bahasa kita sendiri ya, bukan bahasa semengertinya kita gitu, tapi menggunakan bahasa yang ditulis di buku. Ya, intervensinya apa? Pada diagnosa keperawatan gangguan aktivitas berhubungan dengan keadaan umum lemah, intervensinya adalah melakukan pengkajian tanda-tanda vital. Nah, kaji tanda-tanda vital. Nah, kaji tanda-tanda vital. Dan yang kedua, dekatkan benda-benda yang dibutuhkan oleh klien. Dan yang ketiga adalah bantu aktivitas klien. Ya. Jadi apabila klien kita ini mengalami kelemahan ya, gangguan aktivitas berhubungan dengan keadaan umum yang lemah, pasiennya lemah gitu ya. Jadi tidak mampu melakukan aktivitas yang
seperti biasa gitu ya. Dia nggak mampu. Jadi yang kita lakukan, yang kita berikan pada pasien adalah mengkaji tanda-tanda vital, dan yang kedua yaitu dekatkan benda-benda yang dibutuhkan. Kalaulah pasien tersebut bed rest ya, kita mendekatkan semua kebutuhan pasien, misalnya apa yang dia butuhkan sehari-hari gitu ya, cemilannya atau obat-obatannya yang kalau dia mungkin supaya mudah menjangkau obat-obatannya ya, atau kalau dia menggunakan sapu tangannya kita dekatkan berada di sampingnya gitu ya, atau tisu ya, atau yang lain. Nah kalau sekarang mungkin kita tidak terlepas dari handphone, nah kita dekatkan handphone tersebut dari pasien gitu. Ataupun yang lain gitu ya, tidak harus handphone memang. Pak, nanti kalau handphone pasiennya main handphone aja dong. Ya, boleh yang lain ya, terutama yang dibutuhkan oleh pasien ataupun klien kita, dan membantu aktivitas klien gitu. Nah, masing-masing intervensi ini punya alasannya ya, punya alasan mengapa dilakukan gitu ya, dan libatkan keluarga dalam proses penyembuhan dan ciptakan lingkungan yang terapeutik. Nah, jadi satu diagnosa keperawatan tadi punya 5 intervensi. Nah, ini yang saya maksud, terkadang memang satu diagnosa keperawatan itu terdiri dari beberapa intervensi maksud saya. Nah, tadi satu diagnosa keadaan umumnya yang lemah, intervensinya bisa 5 gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Oke, sampai di sini ada yang mau adik-adik tanyakan, silakan, waktu kita nggak banyak ini, hanya sedikit. Boleh, silakan bertanya bagi yang mau bertanya. Waktu kita kurang dari 7 menit mungkin. Ada bagian mungkin yang terlalu cepat saya jelaskan, silakan ditanyakan kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan lupa ya, ini nanti saya share kembali di link YouTube saya. Oke. Ini sudah ada 60 partisipan. Saya yakin kalau ini semua subscriber saya akan bertambah ya. Jadi silakan adik-adik subscribe link YouTube saya. Oke, adik-adik, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan diberi kesempatan untuk bertanya ataupun berdiskusi. Kalau ada yang mau berdiskusi, Yuja Al-Hafiz ya, atau Rita Andriani, Farag Al-Farisi, Muhibuddin, Julfira Anggraina. Nah, kemana Julfira Anggraina? Si Fani mungkin, Julia. Oke, silakan. Siapa ini yang mau bertanya? Saya belum kelihatan wajahnya. Boleh sebutkan namanya? Nama saya Sarah. Saya mau nanya, Pak. Oke, Sarah. Tadi kan Bapak mention kalau dokter itu kan punya spesialisnya masing-masing. Kayak spesialis bedah, apa keperawatan juga punya? Ya, baik sekali ya. Kalau dokter punya bidang spesialisnya masing-masing, Pak. Apakah di keperawatan juga punya? Ya, kita punya. Kita punya spesialis. Nah, jadi perawat juga punya bidang spesialis. Banyak ya beberapa dosen kita yang spesialis. Contohnya ada ya di kampus kita, Bu Kumala misalnya, spesialis maternitas. Jadi ada beberapa syarat dalam mengambil bidang spesialis. Yang pertama, kita sudah menyelesaikan pendidikan S2 keperawatan, dan setelah itu kita bisa menunjukkan pendidikan spesialis. Ada yang tersedia itu nanti ada spesialis keperawatan anak, spesialis keperawatan jiwa, spesialis keperawatan maternitas, dan spesialis keperawatan komunitas gitu ya. Nah, itu bisa ada. Kalau ditanya, apakah keperawatan punya spesialis? Punya. Nah, beda ya antara pendidikan akademik dengan pendidikan yang diikuti berdasarkan pelatihan. Ada beberapa yang diikuti spesialis menggunakan yang base-nya itu basicnya dari pelatihan. Contohnya adalah keperawatan luka ya, clinical wound certified ya, CWCC itu ya, CWCC, certified wound care clinic. Gitu. Oke, silakan ada yang lain. Boleh adik-adik silakan bertanya. Kita masih punya waktu kurang dari 5 menit. Julfira Anggraini baru bergabung. Adik-adik, nggak lupa saya berulang kali saya sampaikan, tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar, selalu menggunakan masker. Ini karena kuliahnya menggunakan Zoom, jadi saya barusan melepas masker.
Tapi kalau adik-adik lebih dari 2 orang, lebih daripada sendiri ya, ada orang lain di sekitarnya, wajib menggunakan masker untuk menghindari penularan virus corona, COVID-19. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, Ibu Julfira Anggraini, Afrida Afni Aulia, Gideon, ya, Siti Aisyah, Sheila Amelia, siapa lagi ini? Putri Balkis, Nur Raihan, Khairiah, Rika Lestari, Hamdan Dani, Sri Teti Wahyuni. Ada yang mau bertanya? Silakan. Rizka Oktaviani. Ada Pak. Oke. Jakia Mutiara Ananda. Ya, silakan. Sari Wulandari, Miss Tori, Haliza Pasha. Wah, rame ternyata mahasiswanya. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya pikir cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kalau ada yang mau kita diskusikan atau ada pertanyaan lagi setelah ini, silakan ditanyakan ke saya melalui via WhatsApp, boleh japri, atau boleh dengan cara yang lain mungkin, silakan. Boleh bebas. Adik mau bertanya apa aja tentang perkuliahan kita. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini saya rekam dan saya share di link YouTube saya pribadi. Jadi adik-adik silakan subscribe ya. Silakan melihat kembali materi yang kita bahas hari ini. Ya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya adik-adik. Semoga sehat selalu, tidak berkurang sesuatu apapun ya. Tetap menjaga kesehatan. Lagi-lagi saya bilang ya, jangan sampai kita berakhir isolasi mandiri atau berakhir sampai di ruang pinere. Saya nggak mau adik-adik, anak-anak mahasiswa saya ya, adik-adik mahasiswa sampai tertular virus COVID-19. Mau dimanapun itu selalu gunakan masker kalau kita ketemu dengan orang lain. Ya, kalau kita tidak sendiri. Kalau perlu 2 lapis tuh pakai maskernya. Tetap hand sanitizer itu dikantongin kemana-mana. Jadi sekarang yang dikantongin itu bukan cuma handphone, bukan cuma dompet, tapi hand sanitizer dibawa tuh kemana-mana. Oke, sampai ketemu. Oke, salam sehat selalu ya. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, dan salam buat keluarga dan orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.